Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Puspa, NPM 1740302003. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisa Perbandingan Efisiensi Output Daya Listrik pada panel surya dengan sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Permintaan energi listrik di setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari data konsumsi setiap tahun, selalu mengalami peningkatan. Kondisi tersebut akan menimbulkan masalah jika masalah dalam penyediaan energi listrik lebih kecil dari kapasitas yang dibutuhkan. Saat ini, energi kelistrikan sebagian besar masih ditopang oleh batu bara dan bahan bakar minyak yang banyak mencemari lingkungan. Kebutuhan energi di era industri 4.0 adalah energi terbarukan. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perbandingan output daya listrik panel surya sistem tracking dengan solar panel mono 200 watt peak. Kita lanjut ke batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan untuk penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis hanya membatasi permasalahan pada perbandingan output daya listrik panel surya sistem tracking dengan solar panel mono 200 watt peak. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi output pada panel surya dan untuk memudahkan masyarakat yang tidak terjangkau oleh listrik negara mendapatkan penerangan yang layak. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Seperti masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau listrik negara di pedesaan-pedesaan atau di tempat-tempat 3T. Lanjut ke tinjauan pustaka. Menurut Michel, Comfable, dan Reich, energi merupakan sebuah kemampuan untuk mengatur ulang materi. Singkatnya, energi sebagai kapasitas agar dapat melaksanakan pekerjaan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya. Menurut dari sumber yang didapat, energi terbagi menjadi energi yang tak terbarukan dan energi terbarukan. Salah satunya energi terbarukan adalah pembangkit listrik tenaga surya yang di Indonesia dapat dibuat karena radiasi matahari di Indonesia tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif listrik di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan listrik negara. Lanjut, menurut Wijaya, sistem fotovoltaik adalah peralatan yang mengkonversi energi solar menjadi listrik. Fotovoltaik terdiri dari beberapa solar cell yang tiap sel terhubung dengan lainnya secara seri ataupun paralel untuk membentuk deretan fotovoltaik yang secara umum disebut fotovoltaik modulus. Karakteristik sistem fotovoltaik sangat tidak linear yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Solar, iradiasi temperatur, dan kecepatan angin dalam faktor utama yang mempengaruhi fotovoltaik. Lanjut, menurut Fahri, panel surya adalah peralatan utama sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berfungsi untuk mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Besar daya keluaran yang dihasilkan
dari proses konversi tersebut ditentukan oleh beberapa kondisi lingkungan, di mana sebuah panel surya berada, seperti intensitas cahaya matahari, suhu, arah datangnya sinar matahari, dan spektrum cahaya matahari. Kinerja sebuah panel surya yang ditempatkan pada suatu kondisi lingkungan tertentu dapat ditentukan dengan memantau langsung parameter keluarannya, seperti tegangan, arus, dan daya. Kita lanjut ke dasar teori. Energi. Menurut Siroch, energi terbarukan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada energi fosil. Ketersediaan sumber energi fosil selain tidak dapat diperbarui juga semakin menipis, baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut beberapa ahli, dengan pola konsumsi seperti sekarang, dalam waktu hanya belasan hingga puluhan tahun, cadangan minyak dan gas Indonesia akan habis. Ini antara lain bisa dilihat dari naiknya harga minyak dalam negeri dan tidak stabilnya harga minyak di pasar internasional. Oleh karena itu, demi keberlangsungan kehidupan umat manusia dan mengantisipasi kelangkaan energi, upaya-upaya menuju pengolahan energi terbarukan merupakan alternatif terbaik untuk dilakukan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentangi garis khatulistiwa memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Pada penelitian, analisa perbandingan efisiensi output daya listrik pada panel surya dengan sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak secara sistematik. Langkah-langkah penelitiannya yaitu yang pertama, mengumpulkan data teknis panel surya. Yang kedua, mengumpulkan data tentang sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Nah, setelah mengumpulkan, kita lanjut merakit sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Setelah merakit, kita lanjut untuk cek apakah rangkaian sudah bekerja. Setelah kita cek, kita lanjut melakukan pengukuran dengan panel surya mono 200 watt peak. Lanjut menganalisis perbandingan efisiensi output daya listrik panel surya mono 200 watt peak. Selanjutnya pengambilan data dan pengukuran output daya listrik pada panel surya dengan sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Yang terakhir yaitu analisa perbandingan efisiensi output daya listrik pada panel surya dengan sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Kita lanjut ke diagram alir atau flowchart-nya. Yang pertama-tama kita mulai kita lanjut mengumpulkan data teknis panel surya. Setelah kita kumpulkan, kita lanjut mengumpulkan data teknis tentang sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Setelah kita mengumpulkan data, lanjut merakit sistem tracking panel surya mono 200 watt peak. Setelah kita merakit, kita cek apakah rangkaian sudah bekerja. Jika rangkaian sudah bekerja, kita bisa melanjutkan melakukan pengukuran. Jika belum, kita bisa cek lagi melakukan pengukuran dengan panel surya mono 200 watt panel surya mono. Setelah melakukan pengukuran, kita lanjut menganalisis perbandingan efisiensi output daya listrik panel surya mono 200 watt peak. Setelah menganalisis, kita lanjut ke pengambilan data dan pengukuran output daya listrik. Yang terakhir yaitu menganalisis perbandingan efisiensi output daya listrik dan pada panel surya dengan sistem tracking dan panel surya mono 200 watt peak. Selesai, kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Teknik pengumpulan data dengan mengamati, mempelajari, dan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian. Lanjut, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung kepada pembimbing. Jadi kita berkomunikasi secara langsung pada pembimbing yang ada di lapangan. Kita boleh bertanya apa aja mengenai penelitian yang sedang kita lakukan. Selanjutnya itu dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan pengambilan gambar untuk melengkapi data penelitian. Yang terakhir yaitu
Teknik analisa data. Di sini yang terakhir yaitu daftar pustaka. Bisa dilihat daftar pustaka yang saya gunakan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.